Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Intinya, kenapa sih kita memilih A bukan B saat semuanya serba terbatas? Contohnya kayak saya punya uang 20.000 dan harus memilih makan siang, ngopi, atau isi pulsa. Itu semua dipengaruhi kebutuhan, harga, dan prioritas. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang diminta. Terus yang kedua, hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak produsen yang ingin menjual barang itu. Contoh dalam kemahasiswaan itu seperti harga print tugas 2.000 per lembar. Nah, itu kan banyak yang print. Terus naik jadi 5.000 per lembar. Mahasiswa mulai nyari pinjaman printer ke teman. Itu contoh dari permintaan, hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang diminta. Maksudnya peminatnya itu sedikit. Nah, terus contoh yang kedua, contoh hukum penawaran. Jualan stiker saat lagi viral, terus naik harga, maka semuanya ikut akan jualan. Kembali lagi ke definisi hukum penawaran di atas, yaitu semakin tinggi harga, maka semakin banyak produsen yang mau menjual barang tersebut. Terus ketiga, elastisitas harga. Elastisitas itu ukuran seberapa besar konsumen atau produsen merespon perubahan harga. Seperti contohnya gaya mahasiswa itu ya, kayak harga ayam geprek kan naik, terus pindah ke mie instan, itu permintaan elastis. Terus contoh kedua kayak harga wifi naik dikit tapi tetap dibayar karena butuh atau ingin mengerjakan tugas atau apa, itu termasuk permintaan tidak elastis. Yang keempat, biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat kita memilih sesuatu. Kayak contohnya itu kita pilih rebahan 3 jam daripada ngerjain tugas. Biaya peluangnya itu di mana? Nilai tugas kita turun dan dosen kasih bonus buat yang submit cepat, dan kami itu kehilangan nilai yang bagus itu. Karena kita memilih untuk rebahan, jadi nilai kita itu hilang, ya diambil sama yang cepat kerjain. Peluangnya itu intinya enggak ngemanfaatin waktu peluangnya gitu. Ekonomi mikro juga ngebahas struktur pasar. Yang pertama, persaingan sempurna, banyak penjual produk seragam. Contohnya seperti jualan gorengan. Yang kedua, monopoli, cuma satu penjual